Di situ nama Nabi ada berapa? Ente dapat hadiah ini nanti ya. Oke. Udah ambil sekarang aja deh. Ya, aneh lempar ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-arda binuri habibihi al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana mimman shalla ala sayyidina Muhammad. Wa nas'alullah an yakhtimana fi hubbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, walaupun di YouTube rame, tapi habaib dengan ulama di sini aman-aman aja ya. Alhamdulillah. Ya, semoga itu menjadi ibrah bagi kita bersama ya. Orang beriman itu mau dia habib, mau dia ulama, mau keturunan wali songo, mau ba'alawi, semuanya mukmin. Sepakat? Maka semuanya bersaudara. Saudaranya bukan hanya saudara nasab, tapi saudara nur, saudara ruh. Maka Allah mewajibkan islah, fa aslihu baina akhawaikum. Islahkanlah, perbaikilah mana yang keselak ya. Kalau di kita salah kita perbaiki, kalau di sana mereka yang perbaiki. Semoga Allah Ta'ala membuka farij, membuka jalan keluar atas konflik-konflik yang ada. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau begini saya nggak khawatir nih Habib, Pak Kiai. Insya Allah aman lah Kaltim ya. Yang saya hormati Pak Haji Alimuddin dan istri ya, Bu Hajah Marwiyah ya, dan semua para masyayikh, para habaib. Bingung, banyak bener nih ya. Saya dari dulu meyakini salah satu mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baqa'u dzurriyyatihi, lestari zuriatnya sampai saat ini. Karena dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami kalau mengucap salam tahu assalamu alaika, yang tadi antum baca itu ya, aliran apa tuh, ngerok ya, rapper apa namanya tuh, ngeri kali Beb, didikan antum nih Beb ya. Aneh akhirnya pakai zikir rifaiyah tuh, Allah gitu. Ya cocok, untung pernah kita belajar thariqat begituan. Kalau enggak pusing juga, aneh kan dulu mengharamkan musik. Kalau enggak pernah belajar thariqat yang pakai musik, waduh Masya Allah ya, gedek bener aneh main itu. Lalu sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, kalau ucap salam, assalamualaikum ayuhan nabi, kami sudah tahu, kami sudah baca dalam sholat kami. Lalu kalau mengucap salam, sholawat bagaimana wahai baginda? Kenapa bun? Wah itu salah ini nih, salah Habib tuh. Protesnya mah Habib ya. Kencengin lagi tat ya. Tes, sudah kenceng belum? Udah nyampe belum? Wah, speakernya harus taruh di situ atuh tuh. Itu kalaupun saya berdiri gak juga nyampe ke sono. Tes. Oke, yang kedengeran angkat tangan gimana Bib? Ya nggak nyampe. Aduh dari
Kita lanjut dulu ya, nanti biar tim Timudin yang urus ya. Sampai di mana tadi? Ya. Untung mereka nggak tahu, kalau tahu motong orang lagi baca hadis nggak boleh. Ya, motong orang lagi baca kisah Nabi yang sahih tidak boleh. Tapi karena beliau-beliau di belakang nggak denger ya, apa boleh buat. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak nyapa anaknya karena motong kalam ayahandanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hati-hati ya. Kecuali hadis palsu boleh kita potong. Lalu Nabi ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau? Lalu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qulu, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu satu riwayat. Riwayat kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Ada tambahan di riwayat yang lain, wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Sampaikan salawat dan salam kepada sang Nabi Muhammad, keluarganya, istri-istrinya dan zurriyatnya. Maka baqa'u dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min mu'jizatihi. Jadi adanya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda mukjizatnya bekerja. Tapi saya mau tanya nih, mohon maaf nih Habib, dulu emang udah janjian mau jadi Habib? Aneh lahir jadi Habib gitu? Ada nggak Habib? Nggak ada ya. Terus yang bikin Habib terlahir jadi Sayyid siapa dong? Oh itu ada ilmunya tuh, namanya ma'rifat alam ruh. Habib juga belum tentu tahu. Kenapa ada yang lahir jadi ulama? Kenapa ya ada yang jadi Pak Polisi, Pak Haji Limuddin ini ternyata polisi. Nyamar jadi Ustadz. Atau Ustadz nyamar jadi polisi, ya nggak tanya sama dia deh ya. Itu ada sebabnya semua. Kenapa ada orang yang jadi pemimpin, senangnya ada yang jadi pedagang, itu ada sebabnya semua. Dia alam ruh, itu ada ilmunya mahal ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu rahasia Allah tapi dibagi kepada kekasih-kekasihnya. Saya nggak bahas itu deh ya, biar penasaran ente ya. Nggak ada saya milih lahir jadi orang Indonesia, jadi orang Indonesia. Ada yang milih pengennya jadi orang Indonesia apa jadi orang Brunei? Brunei? Wah ente nggak pernah ke Brunei sih ya. Pengen jadi orang Indonesia atau jadi orang Saudi? Saudi. Ente nggak pernah tinggal lama di Saudi makanya ngomong begitu. Coba tanya sama beliau-beliau ini, bisa nggak buat maulid di Saudi, Habib? Bisa nggak ngerok kayak gitu? Hah? Kayak ente barusan? Nggak bisa. Bisa nggak nyindir-nyindir pemerintah di Saudi? Nggak bisa. Hanya Indonesia, negeri kritik, negeri paling pedes kalau lo ngomong. Ya. Cuma Indo, bersyukur nggak tuh? Coba kalau di Saudi, ente gumpul aja 10 orang baca ya Nabi, salam alaika, askar datang dibubarin. Dibubarin. Saya punya sahabat orang Banjar di Mekah, diculiklah kita musim haji. Mau bikin maulid lah, bikin maulid bulan haji, ya nggak apa-apa katanya. Kita maulid tiap minggu. Datanglah saya, Masya Allah, itu kita naik perumahannya, kompleknya itu naik gunung, waduh capek pegelnya bukan main. Habis itu masuk rumah, itu lantai 3 dikunci semua, jadi nggak kedengeran keluar. Katanya kalau kedengeran bisa dibubarin. Sama tetangga kita juga begitu. Yang ente bilang pertama tadi itu sama. Sohib kita tamatan Hadramaut tidak punya tauliyah, itu bikin maulid di apartemen, dikunci semua pintu. Di sini Habib pakai tauliyah nggak Habib?
Pakai izin nggak bikin maulid, Bib? Nggak ada. Maka para habaib harus kasih contoh kepada kami rasa bersyukur tuh kayak gimana ya, Bib ya. Ya, bersyukur kalau di sini negeri yang boleh kita bebas beragama. Bebas bikin maulid. Oh, ini kalau di luar negeri Pak, ini bisa dibubarin nih. Udah pakai jalan separuh Pak ya. Bener. Separuh jalan kita udah pakai. Tadi pejabat lewat nggak dibubarin kita. Alhamdulillah. Masih protes jadi orang Indonesia. Ente cari bumi lain ya. Cari Indonesia lain yang bisa bikin maulid seperti ini. Aneh taruhannya ente nggak bakal ketemu, 70.000 tahun juga nggak ketemu. Serius Pak. Inilah negeri paling santuy ya. Negeri paling rileks. Gimana, bersyukur nggak? Dan maulid itu bentuk rasa syukur. Jadi kalau maulid isinya mau umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Buka surat Munafikun, bahwa munafik itu disebut itu fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Fasik di situ disebut munafik. Allah tidak beri hidayah orang yang fasik, walaupun dia pakai sorban, walaupun pakai kopiah, walaupun pakai rida, walaupun pakai gamis. Allah nggak kasih hidayah. Kenapa? Hatinya sudah keras, lebih keras dari batu. Nauzubillah. Summa salah ente tadi ngerok soalnya, jadi aneh jadi ngerok deh ya. Kita nggak biasanya ceramah keras-keras ya. Udah nyampe Bu suaranya di belakang? Belum. Aduh Pak Haji. Pak Haji lagi berusaha, tenang ya. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qasas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Maka saya ambillah kisah ini dari Al-Jami' As-Sahih atau karya Imam Tirmizi yang disebut Sunan At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid daripada Imam pengarang Al-Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kata beliau, semua yang ada di kitabku ini boleh diamalkan kecuali 2 hadis. Saya cek hadisnya enggak termasuk yang 2 itu. Mau dengar? Biar ini jadi panduan kenapa kita bikin maulid, kenapa kita harus ngomong kajian-kajian kemakrifatan, makrifat kenabian. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Suatu kali Nabi SAW kharaja, Nabi keluar dari kamarnya, hujuratnya. Dan orang-orang gak tahu, para sahabat gak tahu Nabi sudah ada di luar masjid. Dan mereka sedang yajtami'un, mereka sedang ngumpul-ngumpul muzakarah. Ini sahabat-sahabat kalau ngumpul gak ngomongin nasab. Ya, sahabat ngumpul ngomongin lakop-lakop, gelar-gelar kemakrifatan. Makrifat siapa yang dibahas? Makrifat para nabi. Di dalam ilmu kemakrifatan itu ada gelar para nabi, gelar para aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Rifai, itu gelar-gelarnya sampai 100-an. Al-Qutub Rabbani, Ghausul Azam, Shawihuz Zaman, itu istilah-istilah semua. Duduk-duduklah para sahabat. Apa kata mereka? Satu orang ngomong begini, tahukah kalian Nabi terdahulu bernama Ibrahim, Allah kasih gelar dia Khalila. Apa arti Khalil? Teman intim, teman ngobrol, teman akrab, teman spesial. Itu artinya Khalil.
teman yang sangat dicinta. Satu lagi nyeletuk, itu mah kurang. Nabi Musa gelarnya Najiyullah. Apa arti Najiyullah? Nama lain dari Kalimullah, orang yang diajak bicara-bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nyeletuk, itu masih kurang. Ada yang lebih keren, Nabi Isa gelarnya 2. Kalimatullah, Ruhullah. Kalimatullah, kalam Allah, firman Tuhan kalau kata orang sebelah. Tahu orang sebelah enggak? Firman Tuhan, puji Tuhan. Itu dia itu ya. Berarti kita sama dia masih saudara sebenarnya. Ya. Cuma mereka enggak percaya sama Nabi kita aja, kita percaya sama yang mereka anggap ya, titisan Tuhan. Tiba-tiba ada satu kelompok lagi mengatakan, kalian ketinggalan Nabi pertama yang di surga, Nabi Allah Adam. Tapi nggak disebutkan di situ gelarnya. Nabi mendengar begitu nggak tahan, langsung boleh masuk. Coba perhatikan, ini sahabat diskusi. Yang didiskusikan apa? Gelar-gelar para nabi di sisi Allah. Jadi nama Nabi Musa itu di bumi. Kalau dia berkalam kepada Allah, nama yang dipakai Najiyullah, Kalimullah. Allah sapa Nabi Musa dengan namanya dan gelarnya. Coba mohon maaf, biar gampang saya kenalnya Pak Haji doang nih. Pak Haji Limudin kalau di kantor sebutannya apa? Pak Ustaz, Pak Ali, Pak Haji. Ya. Kalau di kantor polisi, Ustaz juga dia. Ustadznya orang-orang stres deh. Biasanya ustadz orang stres itu kalau nggak ustadz, stres juga. Maka dia mesti jadi ustadz. Untung temannya habaib. Alhamdulillah. Semoga beliau berteman ke habaib bukan modus ya. Bukti nggak modus, bagi-bagi hadiah umroh. Ya, semoga ada yang dapat. Nggak mesti dapat dari beliau, ya. Siapa tahu dapat hadiah dari langit. Amin ya Rabbal. Masuklah Sayyidina Muhammad SAW ke masjid. Sampai dalam masjid, beliau kemudian duduk bersama mereka dan tidak menyalahkan satupun. Nah ini adab guru. Guru kalau bimbing murid jangan dipatahin di tengah jalan. Apa kata beliau? Betul, kamu betul. Nabi Ibrahim kakekku itu Khalilullah. Nabi Musa Najiyullah. Begitu lafaz hadisnya. Nabi Musa kalimatullah wa ruhuhu. Tapi beliau bilang, amma ana, adapun saya. Kalian tahukah gelarku? Ini seorang nabi cemburu. Nabi yang lain kok dibicarakan, beliau tidak dikasih bahas. Disinilah seorang guru kadang-kadang perlu buka rahasia dia sedikit. Misalnya nih Habib nih bilang, saya dulu ngaji sama Habib Fulan 3 tahun, saya dulu di Mekah sekian tahun, saya kalau ketemu Syekh ini dapat ijazah ini. Boleh cerita begitu. Itu dalilnya. Kalau orang-orang motivator nyebutnya trust building, bangun kepercayaan orang terhadap diri kita, itu boleh sesekali. Tapi gak boleh sering-sering. Sayyidina Muhammad SAW Abul Arwah, apa kata beliau? Ana Habibullah. Mereka itu semua gelar-gelarnya Khalil, Kalim, Najiyullah, Kalimatullah, Ruhullah. Itu kekumpul semua dalam satu gelar. Apa gelarnya? Habibullah. Makanya antum tadi sholawat pakai gelar Habib nggak? Salat terus gimana? Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib. Jadi gelar Habib itu sebenarnya yang zati gelar beliau. Sedangkan Habib Zuriat itu gelar berkah. Karena bernasab kepada yang zatnya Habib, Sayyidina Muhammad SAW. Maka Allah mulai bab wusul orang yang sampai kepada kedekatan kepadanya dengan bab cinta.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu klaim, kelompokmu, aliranmu, majelismu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti caraku mencintai Allah dan ikuti aku dengan cara cinta kepadaku. Itu maknanya. Maka beliau bernama Al-Habib. Jadi Al-Habib pertama di alam semesta siapa? Siapa? Sayyidina Muhammad. Beliau, bukan nabi-nabi yang lain. Kalau di luar negeri, di jiran, para Habib itu kalau lahir belum dapat gelar Habib, biasanya ditulis namanya Sayyid, benar Bib. Ya, saya punya guru di Brunei, Sayyid Muhsin bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Kaf. Itu yang nyusun Rotib Al-Kaf, ayahandanya. Orang Singapura yang hijrah ke Brunei. Nggak tahu asbab apa, mungkin ada isyarat apa beliau hijrah ke Brunei. Saya minta ijazah beliau, minta sanad beliau, dan orangnya sangat tawadu sekali. Ya, beliau namanya hanya ditulis Sayyid, Sayyid Muhsin. Tapi kalau kami jumpa, kami panggil Habibana. Tapi ini Habib bukan Habib Hadrami, Habib Azhari. Habibnya ngajinya di Al-Azhar, tapi lama di Jeddah kepada Al-Habib Abdul Qadir Segaf, lama di situ. Jumpa dengan Syekh Yasin, jumpa dengan Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, jumpa dengan, kalau di Mesir itu ada mursyid kabir namanya Saleh Al-Ja'fari, ya, mursyid Tariqah Idrisiyah Ahmadiyah, dan banyak masyayikh. Gelar nama depannya As-Sayyid. Dan seingat saya tahun 2005-2006, kawan saya dulu orang Betawi, seorang Habib. Beliau salah satu murid-murid awal Habib Omar di Darul Mustafa. Apa kata beliau? Kami kalau di Yaman yang digelari Habib itu cuma ulama. Baru lahir belum dapat gelar Habib. Tapi asbab kalian nih orang Indonesia, orang Hadramaut kalah katanya. Maksudnya apa? Di sono mancung dikit, pakai serban dikit, panggil Habib. Itu asbab santri Indonesia. Jadi ternyata orang Indonesia ini berpengaruh juga di Hadramaut. Akhirnya sekarang gelar Habib itu agak turun dikit gelarnya. Tadinya cuma untuk ulama wali Allah, sekarang baru lahir dapat marga dikit, panggil, ya nggak apa-apa. Kalau bagi saya itu kemajuan. Berarti orang Indonesia kenal zuriat Nabi Muhammad. Tapi bagi habaib itu ujian. Ya, ujian. Ya, beliau-beliau lebih paham lah daripada kami. Kalau masih kecil udah dihabib-habibin orang, pasti dia akan sombong. Benar Habib? Saya jumpa yang begitu. Ya. Apa kata dia? Kan juga ada zuriat Nabi di Indonesia, jalur Syarif Hidatullah, betul nggak? Itu ada seorang Habib di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kata teman kita yang Habib ini, apa kata dia? Wah, itu Dajjal itu. Masa dia ngaku Habib? Setahu saya dia nggak ngaku Habib, dia cuma bilang saya Sayyid Syarif. Saya bukan Habib, tapi dituduh dia seorang Habib. Didajjal-dajjalin. Jadi ternyata perang nasab ini sudah lama juga ya. Tapi kita nggak mau masuk. Kita ingin fa'aslihu baina akhwaikum. Semoga Allah nanti kirim orang yang mengislah. Amin ya rabbal. Kalau nggak ada kita tunggu aja imam akhir zaman yang mengislah ya. Al-Imam Al-Mahdi ya, bukan urusan kita lah itu. Apa maksud kisah tadi? Para sahabat nongkrongnya ngaji makrifat. Nongkrongnya ngaji. Salah satu topik dalam kajian ma'rifatullah adalah alqab ar-ruhaniyah, gelar-gelar rohani. Kalau yang bertorikot Qadiriyah itu Syekh Abdul Qadir Jilani, disebutkan ya, beliau itu punya alqab lebih dari 100. Karena dalam kitab Ghunyah bagian risalah tasawuf bagian terakhir beliau mengatakan, seorang murid jika dia bersungguh-sungguh kepada Allah, diangkat dia menjadi murad. Murid itu orang yang ingin mendekat kepada Allah.
Jika dia melewati sisi kediriannya, bisa melewati malesnya, membersihkan hatinya dari iri, dengki, syirik, khafi, maka Allah akan pilih dia. Maka dia diinginkan Allah. Bahasa Arabnya murad. Apa bahasa Arab diinginkan Allah? Kalau murid, orang yang ingin kepada Allah. Kalau murad, Allah yang menginginkannya, Allah yang pilih dia. Dan disebutkan dalam kitab Ghunyah, maka Allah akan memberi nama dan gelar dia dengan nama-namanya hanya Allah yang tahu, gelar-gelar hanya Allah yang tahu. Itu bukan berarti hanya Allah yang tahu dalam pengertian orang belajar bahasa Arab. Maksudnya hanya Allah yang tahu berapa banyak nama rohaninya, gelar-gelar rohaninya. Ada yang tahu nama Nabi berapa? Yang sholawat, ente tahu nama Nabi berapa? Ayo pakai mic, jawab. Ente tahu nama Nabi ada berapa? Bingung? Jawab takut salah. Nggak bakalan salahin, kan baru dengar hadis. Nabi nggak nyalahin muridnya kok. Kecuali ente mau debat aneh. Ya bahsul masail kita malam ini. Nabi itu menyebut namanya sebagai contoh kadang 2, 3, kadang 5. Tapi namanya sangat banyak. Satu kali beliau mengatakan, ya, Ana Muhammad, Ana Ahmad, Ana Aqib. Kadang beliau menyebut nama yang lain, Ana Hashir, Ana Syafi', Ana Musyaffa'. Macam-macam. Kadang beliau menyebut dirinya Sayyid, Ana Sayyidu waladi Adam, Ana Sayyidu al-qaum yaumal qiyamah. Beliau menyebut nama di hadis-hadis yang terpisah. Kadang-kadang namanya pakai jumlah, pakai kalimat panjang. Ana awal. Awalnya mana? Awalu man tunsyaq. Orang yang pertama dibangkitkan waktu semua orang belum dibangkitkan. Ana al-wasilah. Kadang beliau juga berkalam begitu. Nama beliau banyak. Ada yang tahu namanya berapa? Ada orang Banjar kan nih? Banjar. Oke, Banjar, tahu kitab Dalail Khairat? Ente tahu Dalail Khairat? Karya siapa? Ente jongontek ya. Di situ nama Nabi ada berapa? Ente dapat hadiah ini nanti ya. Oke. Udah ambil sekarang aja deh. Ya, aneh lempar ya, kotor. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa nama Nabi di kitab Dalail Khairat? 200. Bahkan nama kitab itu Dalail Khairat adalah salah satu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Apa nama kitabnya Pak? Dalailul, apa arti Dalailul Khairat? Dalil-dalil petunjuk kebaikan-kebaikan. Itu nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada namanya Saifullah nggak? Cuma ridanya udah habis. Saifullah itu nama Rasulullah itu. Ada namanya Amrullah. Ada. Nabi itu juga punya nama Sahibul Izar, orang yang suka pakai sarung. Ente yang pakai sarung lagi ngamalin sunnah Nabi. Alhamdulillah. Kalau gamis ada bipa. Nama beliau dalam kitab Dalailul Khairat berapa? Itu di zamannya terkumpul segitu. Imam Jazuli ini pengamal Thariqat Syaziliyah, tapi membuat cabang baru namanya Thariqat Sholawat Jazuliyah Al-Muhammadiyah. Setelah beliau muncul Imam Suyuti menyebutkan nama baginda SAW lebih dari 700. Tapi baru-baru ini pulang dari haji, pulang dari umroh, ya, Al-Fakir ketemu satu kitab ditulis orang-orang Mauritania, nama Nabi SAW yang dia kumpulkan 2000 kurang 5. Berapa? 2000 kurang 5 berarti berapa ribu tuh? 1900. Ente lolos matematika aja.
Itu nama yang bisa direkap oleh seorang ulama akhir zaman. Tapi kata Imam Syuuti, ini 700-800 itu cuma yang dia dapat. Sayyidina Adam waktu dulu jalan-jalan di surga, apa kata beliau? Itu pohon-pohon, akar-akar uratnya bertuliskan nama baginda Sayyidina Muhammad SAW. Itu bidadari, bukan ibu-ibu ini, bukan mbak-mbak ini belum ya. Tapi kalau ahli sholawat lebih mulia dari bidadari. Kalau sekarang mah habis makan ya bau jigong, ya bangun tidur ya bau badannya. Sekali sebulan kedatangan tamu ya, haid, habis melahirkan nifas. Tapi kalau ahli sholawat darahnya lebih harum dari tubuh bidadari. Insya Allah. Itu yang ahli sholawat nih, bapak-bapak nih kalau ahli sholawat itu bidadari jatuh cinta mente. Serius, apalagi yang ono. Bidadari aja jatuh cinta. Itu bidadari kalau meludah ke muka bumi. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan la'atarat dunya wa ma fiha. Itu bumi seisinya harum, itu cuma air ludah bidadari. Serius loh Pak, itu berkat apa? Karena urat-urat lehernya, urat-urat di badannya bertuliskan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh berarti nama beliau banyak dan ditulis dalam berbagai macam khat kaligrafi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Fadal Habib. Habib dari tadi, dari kemarin ikut ya. Barakallah fiik. Kalau permulaan Simtuduror ada 3 sholawat, betul? Itu kumpulan beberapa nama. Kata zuriat beliau, anak dari Sahibul Maulid, Sahib Simtuduror, siapa namanya? Al-Habib. Itu Al-Habib Ali qaddasallahu sirrahu. Beliau murid dari ulama Mekah namanya Said Ahmad Zaini, dahlan zuriat Sayyidina Abdul Qadir Jilani. Jadi ini Syarif, Sayyid, yang ini Habib. Sezaman dengan Habib Utsman bin Yahya Betawi. Jadi Habib Ali itu sezaman dengan Habib Utsman, sezaman dengan Syekhana Khalil Bangkalan Madura, sezaman dengan Syekh Abdul Azim orang Sumbawa, sezaman dengan Syekh Ismail dari kampung saya Minangkabau, sezaman itu orang. Al-Habib ayahnya terkenal dengan mufti, maka disebut Ibnul Mufti. Dapat isyarat dari Allah, umurnya sudah sangat senior, di atas umur 60 baru ngarang kitab Simtuduror. Betul Habib? Di atas 60. Hadiah untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman, untuk kita semua. Itu di muqaddimahnya beliau ringkas ilmu ma'rifat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu muqaddimahnya. Saya kemarin diminta oleh kawan-kawan memberi ulasan terhadap Simtuduror karena mereka membuat terjemahan bebas. Ya. Royalitinya nggak ada. Royalitinya insyaallah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulailah baca pelan-pelan, padahal udah sering baca. Tapi ketika membaca dengan hati itu lain. Di situ kita kaget-kaget. Al-Habib Ali Al-Habsyi itu menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW itu pernah Allah munculkan di rahim dunia. Ada istilahnya begitu. Jadi sebelum lahir di alam semesta ini, itu nurnya ditebar di dunia, di alam. Habis itu baru kemudian diciptakan, ya, diciptakan nur. Nabi Adam belum ada. Saya baru fahamlah cara menjelaskan hadis Nabi. Di hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Ini hadis sahih. Kajian Nur Muhammad itu hadisnya sahih. Cuma ada hadis yang palsu juga. Apa kata beliau ketika ditanya oleh para sahabat? Qala Abu Hurairah, ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya? Kapan engkau telah diangkat menjadi nabi? Ayo, kapan angkat? Umur berapa? Umur berapa?
Ya salam. Ini nggak update ini ya. Ini nggak ikut kajian aneh berarti nih. 40. Astagfirullah. Kayaknya sampaikan ke orang Kemenak, itu buku harus direvisi. Nggak sesuai dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, beliau jawab, aku jadi nabi. Wa Adam bainar ruhi wal jasad. Adam belum ada. Masih di alam trans antara ruh dan jasad, belum ditiup ruhnya kepada jasadnya. Beliau sudah diangkat jadi nabi. Maka dalam hadis Imam Al-Baihaqi, Imam Hakim, Imam Abu Nuaim dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan, kuntu awwalan nabiyyin. Aku adalah nabi pertama, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Ada yang bisa melawan hadis ini? Coba, yang bikin sejarah kebudayaan Islam itu harus dibenarkan, itu harus dilurusin itu. Kita udah keluar-keluar begini dari sebelum pandemi, kayaknya nggak ada perubahan. Menteri pendidikannya harus ganti sama agamanya. Ya. Tapi yang nulis bukan menteri agama ya. Menteri agama bilang ya, harus bilang kepada penulis, kalian kaji ulang. Kalau nggak kita cariin orang yang nulis, ya. Kita cariin orang yang nulis, yang ngerti tentang ma'rifat awal nubuwah, pengetahuan tentang awal kenabian. Berarti Nabi Muhammad umurnya udah berapa itu ya? Ada yang sudah tahu umur batu bara di Kaltim? Ada yang tahu nggak? Oh, dicek ada, ketemu. Batu bara Kaltim salah satu batu bara tertua di bumi. Makanya sampai sekarang dikeruk. Udah berapa ganti presiden belum juga habis tuh. Bener gak? Untung yang ngeruk masih orang Indonesia ya. Coba kayak Papua, habis sudah. Kalau orang Indonesia kan balik-baliknya jadi maulid ya. Jalannya bagus. Maka kepada yang tukang tambang, ini hati-hati. Zakatnya 20%. Dengerin yang tukang tambang, pengusaha tambang, zakat ente 20%. Sebarkan di majelis-majelis maulid, sebarkan di majelis-majelis pesantren. Sebarkan kepada fuqara masakin, bikinin jalan untuk orang-orang yang sedang jalan. 20% itu kok bisa? Kan usaha saya banyak loh. Emang ente pernah bikin batu bara? Kenapa petani cuma 5-10%? Petani itu dia yang nanam, bener gak? Dia yang pupuk. Hei, para pengusaha batu bara, pernah gak ente mupuk batu bara? Pernah gak? Gak pernah. Buka lahan, ambil, gitu doang. Ya saya kan ada modal, iya modal ente besar, tapi hasilnya kan lebih besar. Itu milik Allah itu. Dan Allah hanya mau jika itu dibagi kepada kekasih-kekasihnya, hamba-hambanya. Ya. Maka semoga pemerintah kita ke depan itu buka untuk pribumi lebih banyak yang urus. Amin. Jadi walaupun saya mau ketawa, izin tambang dikasih ke ormas, tapi saya senang juga, ya, biar belagu di jalan aja tuh ya, bertarungnya di sana. Coba umur batu bara di Kaltim nih, ada yang tahu? Di Banjar tahu? Info terakhir yang saya dapat, ada satu tempat umurnya 12 juta tahun. Ada yang lebih. Berapa? Umurnya berapa? Berarti bumi kita lebih tua dari Nabi Adam. Nabi Adam yang kita sering bahas. Tapi Nabi Adam ini kan juga banyak. Adam kita itu Adam yang terakhir. Ini kajian baru nggak? Enggak, di kitab ada semua. Cuma ente nggak baca. Ya. Adam itu juga ada berapa generasi? Adam kita ini Adam 7.000 terakhir. Antara Sayyidina Adam dan kita hampir 7.000 tahun. Sedangkan bumi Borneo ini, batu bara itu kan dulu fosil-fosil pohon, hewan. Umurnya berapa tahun? Lebih dari 12
juta ribu, wallahu alam. Ya, itu ada ilmunya cara ngeceknya. Kalau pakai mata nggak kelihatan, pakai kasaf nggak bisa. Maksudnya apa kita sebut begini? Nabi Muhammad lebih tua dari itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tua dari itu. Maka Maulana Syekh Al-Qutub Ar-Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani, yang nama beliau jadi inspirasi daripada Al-Habib Ali, ngasih nama cucunya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad. Ada yang pernah dengar? Jadi ilmu beliau sebagian besar turun juga kepada cucunya, namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Saya ngambil sanad ke murid Al-Habib Abdul Qadir, sanad Simtud Duror yang antum baca itu, ya. Jadi sanad saya ada yang lewat Solo tapi nazil, sanadnya panjang. Kalau lewat ini lebih pendek. Beliau seorang Habib, nih mohon maaf nih Habib Ali Al-Habsyi, beliau juga berthariqah Qadiriyah selain Ba'alawi, selain Syazili. Jadi beliau juga senang berthariqah Qadiri. Maka saya nggak suka ada Habib bentur-benturin thariqat Naqsyabandi, Qadiri dengan Ba'alawi. Karena di Al-Manhaj As-Sawi dikatakan setiap Ba'alawi Syazili, betul nggak? Setiap Ba'alawi, thariqah Ba'alawi Syazili. Jadi kita nggak usah bentur-benturin, thariqat itu bersaudara. Cuma kalau mazhab ada 4 yang masyhur, kalau thariqah lebih dari 100. Jika di mazhab kita beda cara sholat sama orang beda mazhab, gak ada masalah. Apalagi dalam thariqah. Dalam thariqah akan banyak perbedaan. Cara zikirnya udah beda. Ada zikir, kalau guru saya thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah, haram pak pakai musik. Haram pakai musik kalau sholawat. Bagi dia musik akapela. Tapi saya pernah ngaji sama Ustadz Wahabi dulu, dia bilang akapela itu niru Nasrani katanya. Ya salam, serba salah. Kita nggak mau terjebak di situ. Jadi thariqah, salah satu thariqah yang dipakai pengarang kitab ini apa? Al-Qadiriyah. Kalau di kalangan Sadah Ba'alawiyah mungkin yang masyhur Al-Habib siapa? Faqih Muqaddam, ya, yang lagi rame nih Mi'raj 70 kali gitu ya. Itu bukan? Ya kalau yang nggak paham ya nggak usah debat. Itu ada cara memahaminya. Ada yang salah beritanya, ada yang juga yang betul. Kalau di kalangan Sadah Sufiyah yang umum selain Ba'alawi, yang lebih masyhur adalah Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani. Sama-sama Sayyid. Cuma satu Sayyid Syarif, satu Sayyid Habib. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam ilham yang dia terima, dia berjumpa dengan rohaniah Rasulullah SAW, dan ini disebutkan dalam kitabnya. Allah berkalam, aku ciptakan malaikat min nuril insan. Aku ciptakan malaikat dari nur insan. Insan di situ Nabi Muhammad SAW. Bahkan aku ciptakan semua alam dari nur insan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon maaf ini tolong diluruskan, ini beberapa kitab-kitab ma'rifat pengarangnya bukan ahli hadis, sehingga yang menyebutkan hadis mimpi dengan hadis itu harus diperjelas. Misalnya begini, al-alam minni wa ana minallah, itu kalam yang diterima Syekh Abdul Qadir Jilani. Alam itu berasal dari nurku dan nurku berasal dari nurullah. Allahu nurus samawati wal ardh. Itu bukan hadis Nabi yang diriwayatkan sahabat, itu hadis ilhami. Apa bedanya hadis ilhami dengan hadis Nabi? Kalau hadis Nabi semasa beliau hidup dengan fisiknya. Kalau hadis ilham setelah tubuhnya diwafatkan, ruhnya masih berlanjut hidup. Halo? Ruh Nabi masih hidup? Serius? Kalau dia hidup masih bisa ditemuin nggak? Karena yang hidup rohaninya, yang dapat jumpa juga rohaninya.
Al-Imam Al-Hafiz Asyuti bercerita tentang berapa kali beliau jumpa Nabi Muhammad SAW. Dan itu dinukil dalam kitab-kitab fikih, bukan di kitab tasawuf. Syekh Yasin Al-Fadani mensyarah salah satu kitab itu dalam Fawaid Al-Janiyah atau Jinniyah, nggak tahu yang benar yang mana bacanya, Bib. Ya, Janiyah barangkali. Disebutkan di situ di matan kitabnya Imam Suyuti, ya, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sab'ina marrah yaqzatan. Aku jumpa, aku melihat baginda dalam keadaan sadar 70 kali, menunjukkan itu banyak. Gitu? Ada yang udah 70 kali belum? Belum. Tapi Imam Suyuti habis lihat begitu nggak sanggup lagi ceramah begini. Beliau umur 40 langsung tutup majelis, tutup rumah, tutup madrasah. Dia hanya berkhalwat. Mau jumpa Nabi? Dalam keadaan jaga loh ya. Lagi jaga ngelihat, antum nggak bakal sanggup. Aneh cuma 3 hari sanggup, udah nggak sanggup. Minta, ya Allah, tolong ya. Minta tolong saya itu. Dan dapat isyaratnya kitab Dalailul, dibaca itu sembuhlah ahwal itu. Baru saya paham, oh Imam Suyuti nggak bohong, Ibnu Arabi nggak bohong, Faqih Muqaddam nggak bohong, Syekh Abdul Qadir Jilani nggak bohong. Mereka memang rohaninya jumpa, yang jumpa rohaninya. Namun perhatikan, orang mimpi bisa jumpa, betul? Tidur itu kalau otak kita tenang, kita tertidur walaupun lagi duduk. Ente pernah ketiduran lagi duduk nggak? Sering. Oh, ente itu orangnya ya. Kalau orang gelisah bisa tidur nggak? Tapi kalau orang gelombang otaknya tenang dengan zikir, sholawat, mungkin saya ini tukang dongeng kali kata dia ya. Atau mungkin suara saya bisa menenangkan hatinya barangkali. Kalau dengar langsung ketiduran depan saya tuh. Ya. Ada yang ketiduran nggak? Kita liatin dulu tuh. Halo, Bun, ada yang tidur? Hebat bener, di bawah langit bisa tidur. Kayak di Padang Arafah ya. Jika orang tertidur, pintunya adalah jiwanya tenang, badannya tenang, otaknya tenang. Dan cara menenangkan orang itu dia lupa masa lalunya. Oleh karena itu kita nggak mungkin tidur kecuali lupa apa yang kita kerjain. Baru bisa tenang. Jadi ibu-ibu yang patah hati pasti lupa patah hati baru bisa tertidur. Kalau lagi sakit hati bisa tidur? Enggak. Lupa dengan orang yang nyakitin hatinya baru dia tertidur. Sama nih bapak-bapak ini kalau kerja berat itu nggak bisa tidur, lupa dari kerjaannya barulah tertidur. Karena jiwanya mulai tenang, badannya tenang, gelombang otaknya tenang. Tanya pakar ahli gelombang otak. Saya mau tanya sama antum. Ada ayat di Quran, ala bidzikrillah tatmainnul. Ketahuilah hanya bizikrillah. Cek di Dalailul Khairat. Zikrullah salah satu nama Rasulullah bukan? Ala ketahuilah bizikrillah. Kalau terjemahan kemenak dengan zikrullah, dengan menyebut Allah hati tenang. Tapi kalau orang ngerti ma'rifat al-Muhammadiyah, mengerti Muhammad SAW hakikatnya apa, baca Dalail Khairat dengan benar, salah satu nama beliau adalah zikrullah. Salah satu nama Nabi Muhammad. Maka ahli ma'rifat kalau nerjemahin surat Ar-Ra'd itu gimana? Ketahuilah dengan terhubung hatimu kepada rohani Sayyidina Muhammad yang bernama bergelar zikrullah, hatimu tenang. Percaya? Makanya Bapak Ibu kalau dengerin sholawat ketiduran nggak? Bisa ketiduran. Cuma kalau sholawat pengajian jangan tidur ya. Nanti ente ngeliat Nabi lagi. Para wali Allah, dia tidak perlu tidur untuk tenang.
Mereka itu bisa sampai kepada ketenangannya, kedamaian orang tidur, matanya masih melek. Paham maksudnya? Kita ini kalau tidur otak kita tenang gitu. Ketenangan itu dicapai oleh kekasih-kekasih Allah dalam keadaan matanya melek. Kita sebut jaga. Di saat itulah para kekasih-kekasih Allah baik dulu, sekarang sampai akhir zaman diizinkan berjumpa Rasulullah SAW. Yang jumpa rohaninya matanya lagi jaga. Paham maksudnya? Itu yang dimaksud berjumpa Nabi dalam keadaan jaga. Bukan berarti Nabi berfisik di depan kita, enggak. Dipahami begitu juga ada ilmunya, ada juga bab ilmu itu. Tapi nggak boleh juga dibuka di sini. Itu baca kitab Al-Insan Al-Kamil namanya. Ya, ada pembahasan itu. Inilah yang disebut dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang jumpa aku, melihat aku dalam keadaan tidur, otaknya tenang, kolbunya sedang damai, Allah akan izinkan dia memandangku dalam keadaan jaga. Badannya jaga, tapi otaknya lebih tenang, lebih dalam, lebih damai dari orang tidur. Kita colek, dia nggak nyahut. Kenapa? Dia lagi asik di alamnya sendiri. Itu yang disebut jumpa Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Maka bertemu Rasulullah dalam keadaan jaga itu sangat ilmiah, bukan halu seperti yang dituduhkan orang yang sok-sok ahli berpikir. Ya, ingin jumpa Rasulullah. Kalau orang sudah kenal hakikat Rasulullah nggak pengen minta jumpa lagi, karena jumpa tiap hari. Jumpa ya apa jumpa? Jumpa nurnya. Tiap hari kita jumpa. Alam ini dari nurullah, nur Muhammad. Maka kalau orang faham bab ini, dia jumpa nur Nabi Muhammad setiap saat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu jumpa secara paham. Yang lebih indah itu jumpa secara zauq, secara rasa. Maka latih-latih kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Gimana latihnya? Salawat setiap hari, jangan kurang dari 300. Kalau Habib Mahdi Segaf Nurul Iman Parung 400. Cuma untuk murid pemula dijadiin salawat tadi tuh Bib, salawat fulus, salawat Sajaratun Nukud, itu untuk pemula. Kalau beliau nggak laku itu, bagi beliau salawat itu bukan sekedar fulus, tapi salawat itu untuk nufus, tazkiyatun nufus. Awal-awal murid pengen dapat banyak duit, dikasih salawat. Lama-lama sudah banyak duitnya, dia masih salawat. Akhirnya dia tahu, oh duit ini ada bukan karena salawat saya aja, tapi karena Allah ingin ngasih. Cuma dulu belum siap, sekarang setelah salawat, setelah cintanya bukan lagi kepada fulus, cintanya kepada muzakkin nufus Sayyidina Muhammad SAW, baru dia dikasih. Karena Sayyidina Muhammad SAW tidak ridho orang yang salawat kepadanya cinta sama dunia. Kata beliau, lal faqra akhsha alaikum, aku tidak takut kalian miskin, yang aku takut kalau dunia meliputi kalian. Ini Pak Haji nih, hati-hati Pak Haji, ngurusin begini pasti pulusnya banyak, jangan sampai mampus. Mampus bukan bangkrut, bukan, bangkrut bisa balik. Mampus di situ hubbul fulus. Hubbul, orang yang hubbul fulus, cinta fulus, dia mampus. Bagi Allah mudah, datengin harta itu mudah, cuma pikiran kita yang susah. Bapak ibu saudara-saudariku pecinta Allah, perindu Rasulullah SAW, jika demikian Nabi kita ini sudah tua, benar? Dulu sebelum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah SAW, beliau sudah Nabi. Sekarang setelah 63 tahun beliau wafat, 1440, berapa sekarang? 1446, tambahinlah mau umur Nabi. Beliau tetap Nabi kita, benar gak? Sebagaimana dulu sebelum lahir dengan fisiknya beliau seorang Nabi, sekarang walaupun fisiknya sudah ditanam beliau masih Nabi. Ya,
Sayyidina Adam itu diterima taubatnya karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW, padahal fisiknya belum lahir, nurnya sudah ada. Maka sama hari ini, siapapun yang pernah merasa ada dosa masa lalu, cara menghapusnya, katakan bihaqi Sayyidina Muhammad SAW, faghfirli, ya Allah, dengan hak Sayyidina Muhammad SAW, dengan nur Sayyidina Muhammad SAW, tolong ampuni aku, tolong beri cahaya kolbuku. Insya Allah, bahkan pasti semua dosanya diampuni, ya. Tapi diampuninya ada syaratnya, disebut taubatun nasuha. Taubatun nasuha itu apa? An-nadamu taubah, mesti nyesel. Orang menyesal nangis atau bangga? Maka ciri-ciri orang yang bertobat, ini syarat rindu Rasulullah, mesti tobat. Yang berkalam Imamuna Syekh Abdul Qadir Jilani, mustahil orang pendosa jika dia tidak tobat untuk dapat merindukan Sayyidina Muhammad SAW. Dan dosa paling besar itu adalah dosa merasa tidak dosa. Merasa tidak punya dosa itu dosa paling besar. Sayyidina Muhammad SAW merasa berdosa enggak? Sayyidina Muhammad merasa berdosa enggak? Ente nggak paham pertanyaan. Ane kasih dua pertanyaan. Nabi Muhammad berdosa nggak? Nabi Muhammad merasa berdosa nggak? Paham bahasa Indonesia ya? Nabi Muhammad tidak berdosa, tapi merasa. Ini kalimat dua kali saya ulang di balik papan nih. Ya. Kalau orang hari ini dia banyak dosa, tapi merasa tidak Semoga orang yang jalan tidak marah ya. Jalannya kepakai sebagian. Nanti Pak Haji kalau bikin maulid, tulis depan situ, mohon maaf kami sedang maulid gitu. Ya. Biar mereka ridho ya. Kata orang Banjar, mohon apa? Mohon ridho, mohon halal. Bapak Ibu saudaraku, barangkali itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Pesannya satu saja. Apapun kejadiannya, tetap hidupkan majelis maulid Nabi. Walaupun orang bilang besok kiamat, malam ini kita bikin maulid. Ya. Kenapa? Maulid adalah syukur kepada Sayyidina Muhammad. Orang yang berterima kasih ke Sayyidina Muhammad, dia disebut syakura, berterima kasih kepada Allah. Allah maja'alna abdan syakura. Ya Allah, jadikan kami masing-masing ini hamba yang banyak syukur. Allahumma ja'alna minal muktsirina bisalati ala habibika. Ya Allah, izinkan kami yang hadir malam ini orang yang lisannya, kolbunya, ruhnya banyak bersolawat kepada kekasih Engkau. Allahumma ahyina bihubbi Sayyidina Muhammad SAW wa abidna fi hubbi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, jika Engkau panjangkan umur kami, panjangkan dalam cinta kepada beliau. Jika Engkau wafatkan kami, ya Allah, wafatkan kami dalam memandang cinta kepada beliau. Allahumma syfa' lana, Allahumma syfa' lana, isfa' lana fid darain, amin ya rabbal alamin, bihaqqi jaddil hasanain, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dustur ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.